Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Yang disebutkan tadi kitab Tauhid itu sudah khatam 2 kali di Masjid Baitul Hakam ini. Kitab itu aslinya kitab kecil, namanya judulnya Kitab Tauhid. Kemudian ada banyak ulama yang mensyarahkan kitab itu. Mensyarahkan itu menguraikan isi daripada kitab itu tadi menjadi: 1, ada Fathul Majid, 2, ada Al-Qaulul Mufid, 3, ada Taisirul Azizil Hamid, 4, ada Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Tapi intinya sama. Satu lagi Su'alun wa Jawabun, soal dan jawab berkaitan dengan tauhid. Itu dipelajari di sini selama 10 tahun, sudah khatam 2 kali. Tapi saya tahu jamaahnya bisa bervariasi ganti-ganti. Nah, sekarang saya selipkan kitab baru lagi. Kitab baru itu kitab yang diajarkan di sini barunya, bukan kitab ini kitab baru, enggak. Judulnya Al-Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah. Dalam bahasa Indonesia kitab itu diterjemahkan Jalan Menuju Selamat. Menurut penulis kitab Tauhid ini berdasarkan dilalah dalil-dalil, kalau orang mau selamat di dunia akhirat itu mengikuti petunjuk yang ada di dalam dilalah dalil-dalil. Nah, itu maksudnya itu di situ. Kapan khatamnya? Kitab ini ada 45 judul. Kalau 45 judul berdasarkan pengalaman, maka kitab ini tidak bisa 1 judul 1 kali pertemuan, bisa lebih 5 tahun kalau 45 judul. Lalu di Surabaya diterangkan di mana saja. Saya sudah bahas di Masjid Al-Falah Surabaya. Satu saja tak kasih contoh di Masjid Al-Falah Surabaya. 3 kali saya disuruh datang ke situ, salah satunya menerangkan kitab ini. Ya, 2 kali menerangkan kitab ini, 1 kali menerangkan kitab Al-Qaulul Mufid tadi. Nah, sekarang saya mulai bab pertama. Bab pertama itu judulnya Al-Firqah An-Najiyah. Jadi ada umat yang disebut oleh Nabi yang kelompok yang selamat. Orang tidak boleh mengaku, oh saya, yang lain tidak, bukan. Oh madhab saya, yang lain tidak begitu. Oh golongan saya, yang lain tidak. Nah, jangan perhatikan aja beberapa kalimat nanti ya. Pertama itu kita disuruh bahas hadisnya Nabi. Hadis yang mana Nabi SAW itu menasihati para sahabat. Nah, jenengan dan saya tidak menangi Nabi, tidak menangi sahabat, tapi nasihat itu masih dibacakan sekarang. Nah gitu. Apa nasihatnya? Usikum bitaqwallah azza wa jalla, kata Nabi. Kamu wajib itu untuk takwa kepada Allah. Saya rasa normal di banyak Quran ada banyak keterangan supaya orang itu bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah. Lalu patuh dan taat. Apa maksudnya patuh dan taat?
dalam masyarakat muslim siapa saja yang sudah disepakati jadi pemimpin itu tidak boleh direcoki. Dalilnya ini. Tapi nanti ada kewajiban pemimpin harus ini, harus ini, harus ini. Iya. Tapi kalau sudah disepakati seorang A, seorang B jadi pemimpin, maka prosedurnya sudah betul dan sebagainya, maka ya harus ditaati. Kecuali, ya, tidak mutlak ya. Naudzubillah min dzalik, andai kata keluar dari rel yang benar. Tapi kok normal-normal saja ya, tidak ada alasan untuk tidak ditaati. Bahkan kata Nabi, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, walaupun yang memerintah kalian itu hamba sahaya dari Habasyi. Sampai di situ perintahnya Nabi buat kita semuanya ada dua. Ya, kira-kira belum sampai 15 menit nanti menjelaskan tentang umat Islam itu pecah menjadi 73 golongan. Nah, nanti jangan yang ikut merespon ya. Saya ulangi, jadi sampai di situ hadis ini menerangkan satu, orang Islam supaya takwa sama Allah, normal, banyak keterangan begitu. Dua, siapapun yang jadi pemimpin asal normal-normal saja dan baik-baik saja, itu tidak boleh direcoki, ikuti. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Kalau sampai nanti hidup terus kata Nabi, terus menemukan ada banyak perselisihan, perbedaan agama maksudnya, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Perintahnya Nabi, kalau sampai tahu ada banyak perbedaan, perselisihan, solusinya gini, pedomani apa yang dari saya dan dari khulafaur rasyidun. Saya tanya yang hadir ini, pasti tahu. Yang disebut khulafaur rasyidun itu siapa? 4 orang. 1, Abu Bakar. 2, Umar. 3, Utsman. 4, Ali. Ini orang-orang yang dekat sama Nabi, dapat pelajaran agama dari Nabi. Dari sini panjenengan dan saya dapat ilmu. Apa ilmunya? Oh, kalau begitu dalam hal agama kita harus mengikuti Nabi, betul. Misalkan kalau Nabi tidak mengerjakan tapi khulafaur rasyidun mengerjakan gimana? Boleh. Contohnya apa? Nah, misalkan sholat tarawih ini. Saya tidak menjelaskan itu detail ya. Yang rojih Nabi itu 11 yang kredibel. Loh 23 zaman Sayyidina Umar. Nah begitu. Tapi ada ulama berpendapat sholat malam itu enggak terbatas mas, banyaknya jumlahnya. Cuma yang rojih di hadis-hadis itu Nabi sholatnya berapa rakaat? 11. Oh kalau begitu mengikuti khulafaur rasyidun masih bisa ditoleransi. Ya. Cuma jika diperbandingkan antara mengikuti Nabi dengan mengikuti khulafaur rasyidun, yang rojeh, yang kredibel itu mengikuti siapa? Nabi. Sama dengan begini Pak, mudah-mudahan tidak salah paham. Ada enggak umat Islam yang doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya? Ada. Ada enggak umat Islam yang doa iftitahnya ada wajah tu wajhiyah atau kabirau? Ada. Tapi sebagian umat Islam memendomani yang diajarkan Allahumma ba'id baini. Mengapa? Hadisnya rawahul Bukhari Muslim, 2 orang. Sementara yang ini rawahu Tirmidzi. Menurut penelitian di dalam ilmu mustalah hadis itu lebih kredibel yang rawahul Bukhari Muslim. Ya gitu aja ya. Tidak perlu dipertentangkan yang terlalu tajam. Ngambil yang kredibel, yang lebih rojeh mengikuti itu. Dalam hal ini yang rojeh mengikuti Nabi, walaupun Nabi dawuh boleh mengikuti khulafaur rasyidun. Nah di situ. Sampai di situ ada 3 perintahnya Nabi tadi. 1 takwa kepada Allah.
Yang kedua mentaati pemimpin jika pemimpin tidak melanggar hukum dan syariatnya Allah. Yang ketiga, kalau terjadi perbedaan disuruh berpedoman kepada Nabi dan para khulafaur rasyidun. Wa'adhu 'alaiha binawajir. Nanti sampean gigit kata Nabi, digigit pakai gigi geraham. Kuat pegang itu ya, yang dari saya dan khulafaur rasyidun. Terus, nah ini mudah-mudahan tidak salah paham. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan berhati-hatilah kamu terhadap sesuatu yang diada-adakan. Tak potong dulu. Saya rasa para ulama sependapat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadah itu mengikuti Nabi. Ya, sekecil-kecilnya ucapan, sekecil-kecilnya gerakan itu mengikuti Nabi. Ya, contoh. Sekecil-kecilnya gerakan, kalau jenengan tadi duduk sholat akhir atau tengah-tengah, at-tahiyyatu lillah, pakai isyarat enggak? Pakai jari. Jari yang mana yang dipakai isyarat? Apakah jari jempol, apakah telunjuk, apakah jari tengah, apakah jari yang terakhir? Jawabannya telunjuk. Jadi enggak boleh dirubah-rubah. Kenapa? Karena Nabi begitu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi, yang mengada-adakan tidak pernah saya ajarkan tapi itu dianggap sebagai agama, dianggap itu di bagian disebutkan dalam hadis ini sebagai bid'ah. Wes. Saya rasa banyak ibu-ibu dan bapak sekalian sunnah-sunnah Nabi yang kita lakukan itu kita mengikuti menurut hadis yang sahih saja itu sudah sangat berat, banyak sekali. Sekarang saya lanjut ya. Ya. Berikutnya penjelasan Nabi begini tentang umat ini Pak ya. Dengan titeni. Ala wa inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala thintain wa sab'ina millah. Para sahabat, Anda saya beritahu ya, itu ahli kitab zaman dulu itu agamanya pecah menjadi 72 golongan. Oh, orang ahli kitab sebelum Islam itu kata Nabi pecah menjadi 72. Ya. Wa inna hadhil millah, agama saya ini berarti Islam. Sataftariku ala 73 millah, itu pecah menjadi 73 golongan. Tanpa ditanya kita sudah ngerti lebih banyak mana pecahnya ahli kitab dengan umat Islam. Jelas wong 72 sama 73. Saya ulangi, wa inna hadhil millah sataftariku ala 73 millah. Agama ini nanti ya, makanya jenengan berkewajiban memelihara. Memelihara yang mana? Nanti yang dibahas. Itu pecah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Yang 72 itu di neraka. Yang satu di surga. Jangan salah paham, loh Pak Ustadz kok meneraka-nerakakan? Enggak. Pak Kiai, Pak Ustadz tidak boleh menunjuk-nunjuk orang meneraka-nerakakan, enggak boleh. Tapi kalau Nabi bilang yang 72 masuk neraka, ya silakan diterangkan. Cuma Nabi tidak menyebutkan apa saja cirinya yang 72. Enggak usah dibahas. Yang dicari itu yang satu itu loh Pak. Wa wahidatun fil jannah. Yang satu golongan ini masuk surga. Itu loh yang saya omongkan di awal tadi. Jenengan dan saya tidak boleh mengklaim, menganggap oh golongan saya. Enggak boleh. Oh etnis saya. Enggak boleh. Oh orang-orang zaman Nabi saja, tidak boleh juga. Ya. Oh madhabnya ini dari 4 madhab itu, enggak boleh juga. Lalu gimana? Nah, ikuti penjelasan berikutnya. Saya ulangi, wa inna hadhil millah sataftariku ala 73 firqah. Umat ini akan pecah menjadi 70 berapa tadi? 3. Tintani wa sab'una finnar, yang 72 itu di neraka, wa wahidatun fil jannah, yang satu di surga.
Jangan dicari Pak, yang 72 itu sapa ae Pak Ustadz, biarin aja, wong Nabi enggak menyebut kok. Jenengan yang dicari itu yang satu, wa wahidatun fil jannah, yang satu di surga itu. Nah, di riwayat yang berbeda Nabi mengatakan wa wahidatun fil jannah kulluhum finnar, semua itu di neraka illa millatun wahidah, kecuali yang satu. Apa yang satu? Siapa? Ma ana alaihi wa ashabi. Sama dengan tadi. Yaitu orang yang beragama mengikuti saya dan para sahabat. Mengapa kok para sahabat? Sahabat menerima pelajaran dari Nabi. Oh, kalau begitu tugasnya para ulama selalu mencari rumusan akidahnya bagaimana, ibadahnya bagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Jadi panjenengan dan saya itu yang ditelusuri yang satu itu tadi. Ma ana alaihi wa ashabi. Saya dan orang-orang dan para sahabat yang mengikuti saya dan mengikuti sahabat. Coba minta tolong bapak-bapak ikut merespon ya. Adik-adik sekalian yang bawa HP di dalamnya ada Qur'annya. Kalau antum ikut baca enggak apa-apa, kalau enggak saya baca sendiri. Ya. Nah, coba kita lihat di surat yang ke-9 ayat 100. Surat berapa tadi, Pak? 9. Surat apa itu? Surat At-Taubah ayat yang 100. Nanti nyambungnya di situ. Yang satu tadi, Pak. Yang Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang yang mengikuti saya dan para sahabat. Nyambungnya di situ. Ada yang berkenan membaca terjemahannya? Kalau tidak ada, saya sendiri. Ada mic-nya? Enggak ada. Enggak apa-apa wis, saya sendiri aja. Ayatnya begini, Pak. As-sabiqunal awwalun, saya potong-potong dengan terjemahan bahasa Indonesia. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Nah, coba. As-sabiqunal awwalun. Surat 9 ayat 100. Ya. Ditegaskan lagi minal muhajirin wal ansor. Terdiri dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Jenengan enggak masuk di situ. Wong 2025 masih ada kok. Ini yang disebutkan di awal ini adalah orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam mengikuti Nabi, minal muhajirin wal ansor, terdiri daripada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Kalau orang bertanya, Ustaz, kalau begitu posisi kita di mana? Katanya umatnya Nabi itu masuk surga semuanya. Posisi kita yang hidup di 2025. Ayat seterusnya. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Saya tanya, dulu para sahabat, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor ketika berbicara di muka publik banyak orang pakai mic enggak? Enggak. Sekarang pakai mic boleh? Loh, kita kok enggak mengikuti mereka? Bukan itu. Dua, tak kasih contoh. Dulu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor ketika mau berkomunikasi dengan teman-temannya pakai HP enggak? Enggak. Sekarang kok Pak Kiai, Pak Ustadz, ini para santri semuanya termasuk saya kok pakai HP? Boleh enggak? Boleh. Oh, bukan itu berarti. Tapi apa? Yaitu cara beragamanya. Jadi di dalam beragama, akidah dan ibadah itu tidak ada modifikasi. Lupa Ustaz, kita harus mengikuti sahabat. Ya. Muhajirin dan ansor tadi, betul. Kenapa? Mereka langsung dari Nabi, Mas. Tidak mungkin para sahabat itu kemudian disebut-sebut di dalam Quran orang-orang muhajirin dan ansor lalu mengkhianati Nabi, itu tidak mungkin. Ya. Allah sendiri yang menjamin. Nah, di situ saya ulangi ya.
Ini saya mau mencocokkan dengan hadisnya Nabi yang satu masuk surga tadi loh Pak. Karena Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Terus saya suruh buka surat 9 ayat 100. Saya ulangi terjemahnya pelan-pelan. As-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansor, terdiri daripada orang-orang muhajirin dan ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka bukan tema-tema yang saya sebutkan tadi. Pakai mic, pakai HP, pakai motor, pakai mobil, pakai pesawat. Enggak. Apanya? Agamanya. Apanya? Akidahnya. Apanya? Ibadahnya. Karena enggak ada modifikasi. Namanya tawaf zaman Nabi ya begitu, namanya lempar jamarot zaman Nabi ya sampai sekarang ya pancet begitu, enggak boleh ada modifikasi. Kalau bisa begitu, apa yang kita dapat? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha. Jadi sama-sama ridhonya. Di dalam melaksanakan agama, Allah itu meridhai mereka, dan kita di dalam melaksanakan agama mudah-mudahan juga diridhai Allah. Bukan hanya itu yang dia dapat, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, ya. Dan Allah menyiapkan buat mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itu adalah keuntungan kebahagiaan yang besar. Jadi saya balik ke kitab. Yang satu golongan yang masuk surga tadi kata Nabi itu tadi indikatornya. Mengikuti Nabi Pak Ustaz. Ya. Wes ma'ana alaihi wa ashabi. Terus saya tambahi satu poin lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, An Ibnu Mas'ud qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi tsumma qala. Ya, mungkin zaman dulu enggak ada spidol ya. Nabi itu enggak harus pakai tangan gini loh. Ini ya, Nabi itu caranya menjelaskan agama kepada para sahabatnya berbagai macam cara, Pak. Supaya ngerti benar gitu loh. Kalau tadi itu dengan ucapan 72 tadi yang masuk neraka, satu masuk surga. Ini diberi gambaran yang beda, yang cerita Abdullah bin Mas'ud. Khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi. Nabi garis ini loh pakai tangannya di atas tanah. Tsumma qala hadza sabilullahi mustaqiman. Para sahabat, coba lihat garis yang tengah satu ini adalah hadza sirati mustaqiman, ini jalanku yang lurus. Satu ini. Ya. Berikutnya ya, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Terus Nabi menggaris di sebelah kanannya garis yang banyak lagi, sebelah kirinya juga garis yang banyak lagi. Tapi dawuhnya Rasulullah terhadap dua garis kanan kiri ini beda dengan garis yang tengah tadi. Garis yang tengah tadi dawuhnya Nabi adalah hadza sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku, hadza sabilullahi mustaqiman. Ini jalannya Allah yang lurus. Ya, tapi jalan yang kanan kiri Nabi dawuh hadzi subul. Jalan-jalan yang kanan kiri tadi Mas. Ya, laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun. Ini jalan-jalan tempat lewatnya setan, kanan kiri tadi. Ya begitu. Jadi maknanya jalannya Nabi itu cuma satu yang mengikuti agama tadi. Kalau orang mau selamat ikuti satu garis ini. Tapi sementara kanan kiri ini tidak bagian dari yang diajarkan Nabi. Kata Nabi disebut itu adalah jalannya setan. Hadis yang pertama tadi, Al-Quran surat At-Taubah tadi ayat 100 sama Nabi menggambarkan ini sangat cocok. Ya. Jadi banyak pikiran, banyak aliran, banyak ini. Tapi kata Nabi, siapa yang mengikuti satu itu yang selamat.
Bukan berdasarkan etnis, bukan berdasarkan warna kulit, bukan berdasarkan kapan dia itu hidup, tapi berdasarkan mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Kemudian ya, ini pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, dalam kitab Al-Ghunyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan apa? Amma al-firqatun najiyah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Golongan yang selamat itu ya, dalam kitab itu yang bilang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hiya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu sekarang populer Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah itu mengikuti sunnahnya Nabi tadi, yang satu tadi, satu garis tadi. Ahlussunnah tadi yang diomongkan oleh Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu saya dan yang mengikuti saya tadi. Ahlussunnah itu ya seperti yang ada di dalam Quran tadi, surat At-Taubah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kali ini panjenengan dan saya itu dapat pelajaran dari kitab ini yang saya bacakan, bahwa umat Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan, tapi jenengan tidak usah mikir yang 72, karena Nabi mengatakan yang 72 itu tidak ada cirinya gimana, tapi yang ditekankan adalah yang satu, yaitu orang yang mengikuti saya tadi di dalam beragama. Nah, penjelasan berikutnya setelah Idul Fitri insya Allah kalau dilanjut ya, yang satu tadi apa Pak indikatornya, ciri-cirinya. Nah, nggak mungkin diterangkan sekarang. Ini baru tema besar saja. Tema besar yang 72 sesat. Tema besar yang satu yang selamat. Berarti yang dipedomani yang satu. Cirinya apa? Nanti cirinya dibahas setelah Idul Fitri. Jadi memang pelan-pelan Pak. Nanti tak hubungkan dengan kitab yang lain, kitab yang lain, kitab yang lain. Karena kalau rutin itu tidak bisa tematik. Pak Kiai, Pak Ustadz harus berpedoman pada kitab. Jadi diurut bab ini, bab ini, bab ini, bab ini. Ini ada 45. Masya Allah, mudah-mudahan panjenengan dan saya diberi umur panjang yang barokah oleh Allah SWT. Ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.